Portal, program paling asik untuk belajar riset. Selamat datang teman-teman peneliti Belia Indonesia. Ketemu lagi bersama aku di sesi kedua IOSA Research Portal. Di sesi kali ini, setelah kita belajar terkait dengan pengenalan karya ilmiah, hari ini kita akan belajar tentang sistematika karya tulis ilmiah. Kita akan belajar seputar bagaimana sih menulis struktur karya tulis ilmiah yang baik. Jadi teman-teman setelah menonton ini, harapannya bisa jadi lebih paham dan bisa menyusun karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Sehingga teman-teman nanti bisa mempraktekannya dan semoga siapa tahu bisa dilombain nih ke lomba-lomba internasional maupun nasional. Yuk, tunggu apa lagi? Kita langsung aja cek kelasnya. Check it out. Halo peneliti Belia, kembali lagi nih sama Kak Aziza. Oh iya, kalian masih ingat gak? Sebelumnya kita udah bahas tentang apa? Ya, betul banget ya, kita udah bahas tentang pengertian karya ilmiah, terus juga tujuan karya ilmiah, lalu ada ciri-ciri karya ilmiah ya, dan ada jenis-jenis karya ilmiah. Nah, hari ini Kak Aziza mau sharing tentang sistematika karya ilmiah. Nah, udah pada tahu belum karya ilmiah itu umumnya sistematikanya seperti apa sih? Oke, kalau mau pada tahu, kita langsung aja nih masuk ke materi. Untuk memulai, Kak Aziza mau jelasin dulu nih agenda yang akan kita pelajari nanti. Oke, agenda yang pertama kita akan pelajari tentang pendahuluan. Yang kedua, kita akan bahas tentang kajian teori. Dan yang ketiga, kita akan bahas mengenai metode penelitian. Yang keempat, kita akan bahas mengenai hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, yang kelima, kita akan bahas mengenai kesimpulan. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke materi ya. Nah, di sini Kak Aziza buka dulu dengan pernyataan dari Chris tahun 2018. Dia menyebutkan bahwa the vast majority of papers published in scientific journals today follow a fairly simple structure. With some variations, most papers use an MRAD format. Nah, jadi sebagian besar karya ilmiah yang diterbitkan gitu ya dalam baik jurnal maupun yang lainnya saat ini tuh menggunakan struktur yang cukup sederhana teman-teman gitu ya. Nah, dengan beberapa variasi lain, nah sebenarnya selain dari MRAD ini ada variasi lain atau format lainnya gitu ya. Nah, sebagian besar artikel ilmiah menggunakan format ini teman-teman. Nah, itu tuh ada introduction, method, lalu ada research and result and discussion, dan ada conclusion seperti itu. Nah, di sini ada yang tadi sudah Kak Aziza jelaskan ya, bahwa format ini itu ada yang pertama introduction atau pendahuluan, lalu ada method atau metodologi penelitiannya, lalu ada result and discussion, ada hasil dan pembahasan, dan juga ada conclusion seperti itu. Nah, kita coba bahas satu persatu ya teman-teman mengenai format ini. Oke, nah di sini kita masuk ke bagian introduction atau pendahuluan. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai bagian pendahuluan. Yang pertama itu alur dasar pendahuluan dimulai dengan yang umum, kemudian pindah ke yang spesifik seperti itu. Jadi alurnya seperti itu ya teman-teman, umum dulu baru dikhususkan ke yang lebih spesifik seperti itu. Nah, selanjutnya beberapa karya ilmiah itu mengakhiri pendahuluannya dengan menyajikan garis besar karya ilmiah gitu. Jadi teman-teman biasanya di bagian akhir kita suka temukan kata-kata berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik gitu ya untuk melakukan penelitian mengenai apa gitu ya, dengan tujuan untuk apa seperti itu. Nah, biasanya diakhiri dengan menyajikan garis besar dari karya ilmiahnya seperti itu. Lalu rumusan alternatif dari ketiga bagian pendahuluan ini menggunakan topik, lalu masalah, solusi atau jadi ini tuh ada rumus alternatif gitu ya dari ketiga bagian pendahuluan. Yang pertama kalian bisa gunakan yang pertama paparkan dulu topiknya apa gitu ya, topiknya, lalu yang kedua paparkan masalahnya apa gitu ya yang diangkat, lalu solusinya apa. Kalian bisa gunakan format itu untuk menulis bagian pendahuluan, atau kalian juga bisa paparkan dulu topiknya, lalu paparkan hasil observasi atau penemuan kalian gitu ya, lalu jelaskan
dengan menggunakan data-data yang mendukung gitu. Jadi ada rumus-rumusnya ini ya dipaparkan. Oke. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan harus memberitahu pembaca tentang apa karya ilmiah tersebut dan memotivasi pembaca untuk terus membaca. Ya, jelas sekali karena di bagian pendahuluan ini sebenarnya basicnya ya teman-teman, di mana ini akar permasalahannya ada di sini, dijelaskan di sini. Gitu. Jadi usahakan kepenulisannya juga harus memotivasi pembaca gitu ya untuk mau membuka halaman-halaman selanjutnya seperti itu. Oke, kita masih masuk di bagian introduction ya teman-teman, dan di sini poin selanjutnya adalah pendahuluan mengemukakan penyebab munculnya masalah. Betul sekali ya, jadi intinya yang namanya pendahuluan ya pasti memunculkan masalahnya apa sih gitu di dalam artikel atau di dalam karya ilmiah tersebut gitu ya. Kenapa sih kita mau penelitian tentang ini gitu. Nah, selanjutnya terdapat dua macam kesenjangan, yaitu kesenjangan teoritis dan kesenjangan praktis. Gitu. Jadi, kalau kesenjangan teoritis ini yang berasal dari literatur atau dari hasil bacaan sebelumnya, gitu ya. Dari penelitian-penelitian sebelumnya kita baca ternyata ada masalah loh di sini, gitu. Itu bisa ya. Dan yang kedua ada dari kesenjangan praktis. Nah, kalau kesenjangan praktis ini masalahnya berasal dari lingkungan sekitar atau dari hasil observasi kita. Gitu ya, teman-teman. Dan selanjutnya, di bagian introduction kita tidak boleh nih melebih-lebihkan di bagian pendahuluan. Atau karena tadi ya kita pengen si pembaca tuh tertarik gitu ya dengan artikel kita gitu, makanya kita lebih-lebihkan masalahnya, jadi kita besar-besarkan masalahnya. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kita paparkan masalahnya sesuai dengan fakta yang ada dan didukung dengan data-data seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, tidak perlu memberikan informasi pendahuluan yang tidak perlu diketahui pembaca atau yang sudah pembaca tahu. Nah, kalau di sini kadang jadi intinya hal-hal yang sudah diketahui pembaca tuh nggak perlu dijelasin lagi di bagian pendahuluan gitu ya. Nah, terus juga jika ada bagian kajian teori, lebih baik disimpan di sana gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kayak hal-hal yang sifatnya umum gitu ya dijelaskan, itu mending dijelasin di bagian kajian teori aja seperti itu, bukan di bagian introduction. Kadang kan kita suka nulis panjang banget bagian introduction, padahal itu tuh semuanya hal-hal yang umum gitu ya, yang kita tuh udah tahu gitu, kayak misalnya pengertian pendidikan menurut undang-undang bla 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 kayak gitu. Nah, itu kan hal-hal yang udah tahu ya, maksudnya hal-hal yang udah diketahui oleh pembaca gitu. Jadi kepenulisan introduction juga kita perlu ringkas juga gitu ya teman-teman, jadi jangan terlalu banyak juga gitu. Munculin aja hal-hal yang pentingnya, masalahnya apa sih gitu. Jadi topiknya apa, terus munculkan masalahnya apa, didukung data, dan baru ide yang atau penelitian yang mau kita lakukan itu apa gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian metode. Nah, tapi sebelum Kak Azizah menjelaskan, Kak Azizah mau bilang dulu kalau misalnya Kak Azizah tidak akan menjelaskan mengenai bagian kajian pustaka atau tinjauan pustaka gitu ya, karena nanti akan dijelaskan di karya tulis ilmiah atau KTI itu nanti Kak Azizah jelaskan gitu. Tapi kalau untuk ini, karena tadi ya Kak Azizah menggunakan format yang sudah ada, makanya Kak Azizah tidak menggunakan kajian pustaka seperti itu. Nah, di sini kita masuk langsung ke bagian metode. Oke, nah kita masuk ke bagian metode ya teman-teman. Di sini Kak Azizah ambil sumber dari University of Newcastle Library Guides gitu ya. Jadi di sini metode penelitian itu strategi, proses atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data gitu ya, atau bukti untuk dianalisis guna mengungkap informasi baru dan menciptakan pemahaman yang lebih baik gitu ya tentang satu topik. Nah, di sini juga ada berbagai jenis metode penelitian yang digunakan yang menggunakan alat yang berbeda gitu ya untuk pengumpulan datanya kayak gitu. Jadi intinya metode penelitian itu tadi apa? Proses atau strategi yang atau teknik lah ya, teknik yang dilakukan untuk ngumpulin datanya gitu sebagai bukti seperti itu, dan nanti juga bakalan menghasilkan hasil penelitiannya dari metode ini gitu. Jadi intinya metode itu caranya seperti apa sih gitu untuk menghasilkan si penelitian tersebut. Dan kita juga di metode juga itu banyak jenis-jenisnya ya teman-teman, dari mulai jenis-jenis metodologi penelitiannya, lalu nanti ada juga tuh teknik pengumpulan datanya juga
ada lagi jenis-jenisnya, analisis datanya juga seperti itu. Jadi kita perlu paham nih tentang metode penelitian. Jadi ketika kita sudah paham mengenai metode penelitian, kita akan tahu, oh penelitian kita mau ngangkat tentang ini. Nah berarti metode yang paling cocok itu ambilnya yang ini. Dengan teknik pengumpulan data yang ini, analisis data yang ini. Seperti itu. Jadi pada saat kita menghasilkan sesuatu atau menghasilkan penelitiannya pun kita nggak salah. Gitu. Seperti itu. Nah selanjutnya, di sini Kak Aziza akan jelaskan 3 jenis gitu ya metode penelitian. Yang pertama, Kak Aziza akan jelaskan mengenai qualitative research atau penelitian kualitatif. Oke, jadi di sini Kak Aziza akan jelaskan yang pertama mengenai penelitian kualitatif ya teman-teman. Jadi kalau penelitian kualitatif ini mengumpulkan data tentang pengalaman hidup, emosi atau perilaku gitu ya. Terus juga dan makna yang melekat pada individu tersebut gitu. Jadi kalau kualitatif ini lebih kepada kita tuh meneliti tentang emosi, tentang perilaku gitu ya. Pokoknya tentang hal-hal yang berbau deskripsi atau yang bisa dijabarkan seperti itu. Nah ini juga kayak membantu peneliti gitu ya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep yang mendalam, interaksi sosial, bahkan sampai dengan fenomena budaya kayak gitu. Makanya di kualitatif itu banyak tuh desain penelitiannya gitu. Ada yang namanya fenomenologi, ada namanya studi kasus, ada yang namanya deskriptif, lalu ada juga etnografi itu ya, penelitian yang khusus untuk meneliti tentang suatu budaya, itu namanya etnografi. Seperti itu. Nah, banyak banget. Nah, teman-teman perlu tahu gitu. Lalu, jenis penelitian ini berguna untuk mengeksplor gitu ya, gimana sih dan mengapa sesuatu itu terjadi gitu. Menafsirkan peristiwa dan menggambarkan suatu tindakan. Seperti itu. Jadi lebih kepada penggambaran ya. Kalau Kak Azza bisa bilang kualitatif atau penelitian kualitatif itu lebih kepada menggambarkan, menganalisis, lalu mendeskripsikan dan lain sebagainya. Itu lebih kepada kualitatif. Nah, sekarang kita lihat jenis selanjutnya itu ada quantitative research. Ya, kalau quantitative research ini mengenai pengumpulan data numerik yang dapat diurutkan, gitu ya teman-teman, dapat diukur, lalu dapat dikategorikan melalui analisis statistik. Jadi nanti ini akan berhubungan dengan statistika, baik statistika deskriptif maupun statistika inferensial biasanya seperti itu. Nah, ini juga membantu dengan mengungkap pola atau hubungan dan untuk membuat generalisasi gitu ya. Nah, jenis penelitian ini berguna untuk mengetahui berapa banyak, lalu seberapa sering, atau sampai sejauh mana gitu. Jadi biasanya kalau ini tuh lebih bisa lah ya ditarik kesimpulan gitu kalau untuk kuantitatif seperti itu. Nah selanjutnya kita masuk ke mixed method atau penelitian mixed method. Nah kalau penelitian mixed method sendiri, kalau penelitian mixed method atau penelitian campuran ini penelitian yang mengintegrasikan atau menggabungkan gitu ya antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif seperti itu. Terus juga ini memberikan pendekatan yang holistik gitu ya, yang menggabungkan dan menganalisis data statistik dengan wawasan kontekstual gitu ya, yang lebih dalam lagi kayak gitu. Terus juga biasanya nih ya kalau mixed method ini mereka tuh punya susunannya masing-masing gitu. Ada yang kita tuh bisa ngambil 70% kualitatif, 30%-nya kuantitatif atau sebaliknya. Atau bisa juga 50% kualitatif, 50% kuantitatif seperti itu. Nah, kalau mixed method Kak Azza juga pernah mencoba gitu ya menggunakan metode ini pada saat Kak Azza menulis skripsi gitu. Jadi waktu itu Kak Azza mengambil kualitatifnya itu 70% dan kuantitatifnya itu 30%. Jadi kuantitatif ini hanya sebagai data pendukung seperti itu. Dan kalau yang kualitatif itu Kak Azza lebih banyak gitu ya dan lebih sering menggunakan metode kualitatif karena memang karena pendidikan gitu ya dan berhubungan dengan sosial, makanya Kak Azza lebih sering menggunakan qualitative research gitu. Kuantitatif juga Kak Azza beberapa kali pernah, dan mixed method juga pernah melakukan seperti itu. Jadi intinya bukan secanggih mana metodenya, tapi intinya penelitian kita apa dan mana metode yang lebih cocok gitu ya teman-teman.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian result and discussion. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai hasil dan juga bagian pembahasan. Yang pertama, hasil yang diperoleh sesuai dengan metode yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Gitu. Jadi hasil yang kita peroleh itu disesuaikan dengan metode yang udah kita pakai gitu ya. Jadi kan kalau di metode tuh ada namanya teknik pengumpulan datanya. Jadi kita dapat data apa sih gitu. Terus kita analisis dan dimasukkan ke dalam hasil gitu ya, dijelaskan di bagian hasil. Lalu seringkali hasil ini disajikan dalam tabel dan atau grafik. Jadi biasanya kalau misalnya hasil penelitian itu disajikan dalam tabel atau enggak grafik seperti itu ya teman-teman. Lalu menunjuk hasil yang baru sambil mengutip dengan benar hasil yang telah dipublikasikan sebelumnya. Jadi intinya kalau ini bagian discussion ya teman-teman. Jadi di bagian discussion itu kita ambil hasilnya apa, lalu kita kaitkan dengan teori atau penelitian sebelumnya seperti itu. Nah lalu yang terakhir bagian discussion atau pembahasan itu untuk menjelaskan hasil dan menunjukkan bagaimana menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam pendahuluan. Jadi intinya balik lagi harus ada keterkaitan gitu ya. Di bagian pendahuluan masalahnya apa, terus tujuan penelitiannya apa atau rumusan masalah yang kita angkat tuh apa sih sebenarnya, dan kita jawab di bagian discussion ini gitu ya. Jadi harus ada keterkaitan, nggak boleh nggak nyambung gitu ya. Jadi intinya di bagian result and discussion ini menjawab pertanyaan yang diajukan di bagian pendahuluan seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, mudah-mudahan sudah paham ya teman-teman. Nah selanjutnya ini yang terakhir yaitu conclusions. Nah di sini ada 3 poin. Yang pertama bagian kesimpulan memberikan ringkasan singkat dari hasil dan diskusi. Jadi intinya kesimpulan itu ringkasan singkat gitu ya dari bagian sebelumnya yaitu bagian hasil dan diskusi seperti itu. Nah, biasanya juga ini ditulis ya 1 paragraf juga cukup sebenarnya. Oke, lalu setiap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam pendahuluan dijawab pada bagian kesimpulan. Ya, betul banget. Jadi pertanyaan penelitian kita apa sih pas di bagian pendahuluan? Nah, dijawabnya ya di kesimpulan seperti itu. Lalu rekomendasi kepada pembaca atau peta jalan untuk penelitian selanjutnya juga diperlukan. Jadi intinya perlu ada juga nih rekomendasi yang kita ajukan kepada pembaca sebagai peta jalan gitu untuk penelitian selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Nah, gimana udah pada paham apa aja sistematika karya ilmiah itu? Coba kita review dulu ya teman-teman. Ya, kita pakai format apa tadi? Format AMRAD gitu ya. Introduction, Method, Result and Discussion, dan yang terakhir ada Conclusion. Betul banget. Oke, nah untuk sesi pengenalan sistematika karya ilmiah dicukupkan dulu. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di sesi selanjutnya ya. Itu dia kelas hari ini tentang sistematika karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Semoga setelah teman-teman menonton kelas hari ini, teman-teman jadi lebih paham bagaimana menyusun karya tulis ilmiah yang benar ya. Klik tombol subscribe, like, comment, share ke teman-teman kamu supaya kamu gak ketinggalan update dari kita. Terima kasih untuk menonton hari ini, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Dah!